Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di episode yang ke-19 bersama podcast berbakat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Bagi teman-teman yang sering menonton di podcast berbakat, silakan subscribe kembali dan share terkait podcast berbakat kepada teman-temannya di akun YouTube Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, dan tak lupa juga silakan follow media sosial di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Di sana banyak berbagai informasi dalam tahapan Pilkada serentak tahun 2024 di mana nanti akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Mungkin tinggal beberapa sekitar ada 58 hari lagi menjelang hajat besar di Pilkada nanti. Tentunya ini menjadi poin penting juga bagi masyarakat yang memang harus diketahui dalam setiap tahapan Pilkada. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita telah hadir narasumber dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Bapak Ahmad Ajis Firdaus yang membidangi dalam Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan Pelatihan. Di mana dalam tahapan ini tentunya yang membidangi dalam sumber daya manusia yang kali ini secara bersamaan mungkin terkait perekrutan pengawas TPS, dan juga kita memiliki kewajiban dalam pengawasan rekrutmen KPPS, yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, mungkin kita langsung saja. Di sini sudah hadir narasumber Pak terkait sebagai pembuka diskusi kita ini. Bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai dasar hukum yang mengatur pengawasan perekrutan KPPS oleh Bawaslu. Apa saja peraturan atau undang-undang yang menjadi acuan dalam melakukan pengawasan ini? Ya. Oke, jadi di episode sebelumnya kita bicara soal pengawas TPS ya. Nah, di sini di episode 19 kita bicara soal KPPS ya. Ya. Jadi PTPS dan KPPS ini yang garda terdepan gitu ya. Garda terdepan yang satu sisi melaksanakan kerja-kerja teknis ya dalam penyelenggaraannya di TPS, yaitu KPPS. Ya, di satu sisi ada yang melaksanakan kerja-kerja pengawasan, yaitu PTPS. Nah, jadi betul Bawaslu ya diamanatkan oleh Peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2024 ya, pasal 4.1 itu Bawaslu Kabupaten Kota melaksanakan ya pengawasan penyelenggaraan di kabupaten kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, dalam pembentukan atau rekrutmen satu mulai dari PPK, kemudian PPS sampai pada KPPS. Itu dari sisi rujukan aturan di internal ya, di internal Bawaslu untuk melakukan pengawasan dalam hal pembentukan pada lembaga KPU gitu ya, mulai dari PPK, PPS sama KPPS. Nah, itu dari sisi aturan regulasi yang terdekatnya kan gitu ya. Perbawaslu ini. Ya, mungkin kesananya kan sangat banyak gitu ya aturan-aturannya, baik dari Undang-Undang 10 2016-nya dengan segala perubahan, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 ya dengan segala bentuk perubahannya. Nah, termasuk soal surat edaran dari Bawaslu sendiri nomor 79 itu ya, bahwa terkait dengan mekanisme pengawasan pembentukan baik itu pembentukan BPK, PPS sama KPPS gitu. Itu kan ada panduan internal dalam hal pengawasannya. Itu diantaranya. Mulai dari memastikan dari sisi informasi yang disampaikan gitu ya, sosialisasi dan lain-lain, pengumuman dan lain-lain. Itu diantaranya. Soal regulasi, soal aturannya. Itu mungkin soal dasar tentunya pasti punya langkah punya dasar dalam melakukan pengawasan. Ya.
Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, apa sebenarnya tujuan utama dari pengawasan perekrutan KPPS ini? Ya. Apa yang ingin dicapai oleh Bawaslu dalam pengawasan tersebut? Ya, kan di setiap pengawasan itu ya tentu Bawaslu punya mekanisme ya, atau punya apa namanya dasar gitu ya. Soal objek pengawasan itu yang diukur, misalkan salah satunya soal prosedur, mekanisme, tata cara ya dalam hal perekrutan KPPS, nah, gitu. Sama di situ juga soal administrasinya ya, soal keterpenuhan apa syarat administrasi, berarti kan itu yang substansinya gitu ya. Nah kemudian yang ketiga soal soal kewenangannya. Nah nanti mulai dari rekrutmen kemudian sampai pada kewenangan bertugas di KPPS itu ya tentu karena sekali lagi adalah bahwa KPPS merupakan bagian dari ya struktur secara hierarki dalam penyelenggaraan di bawah KPU gitu ya. Nah maka di situ ada syaratnya gitu ya. Ya kan tidak serta-merta semua orang bisa menjadi KPPS gitu. Berarti kan ada maksud ingin yang dicapai. Ya. Soal apa tadi perlakuannya sama ya, terhadap syarat PTPS juga. KPPS kan misalnya administrasi terpenuhi ya. Kemampuan dalam hal kognitifnya juga sama. Ya. Penguasaan, bagaimana tugas, kewajiban, kewenangan sebagai KPPS, kayak gitu. Ya, kemudian dari sisi afektifnya dia soal tanggung jawab, ya, soal tahan tekanan dari pihak manapun, gitu ya, baik sebelum atau pada saat dia melaksanakan tugas di hari H pungut itu, atau pada setelah rekapitulasi, misalkan atau bergesernya baik data surat suara secara berjenjang gitu. Nah, ini kan Bawaslu hadir untuk memastikan dari sisi itu gitu ya, sehingga petugas KPPS yang terpilih itu ya betul-betul ya tidak keluar dari norma aturan yang ada dan mematuhi dari sisi prosedur ya, dalam hal menetapkan orang sebagai KPPS itu. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin sudah terjawab ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya Pak mengenai perekrutan ini bisa dijelaskan juga mengenai jadwal pembentukan KPPS ini mulai dari kapan hingga tanggal berapa dilaksanakan dan oleh siapa nih terkait perekrutan diawasi, apakah oleh Bawaslu, Panwascam atau PKD? Jadi kalau kita membaca timeline ya di informasi yang disampaikan KPU itu kan rekrutmen KPPS itu mulai tanggal 17 ya, 17 sampai 28 September kemarin secara administrasi, kemudian lanjut pada pengumuman administrasi dan tanggapan masyarakat 5 Oktober ya, sampai 5 Oktober itu sampai 5 Oktober dan selanjutnya nanti kalau tidak ada tanggapan masyarakat langsung pada penetapan ya untuk memilih, karena tidak ada proses wawancara yang ada dalam timeline yang diinformasikan yang kita dapat dari KPU. Nah, ya, KPPS ini kan yang yang melaksanakan rekrutmen tentu PPK bersama PPS gitu ya. Ya, jadi PPK tingkat kecamatan, kemudian PPS ya. Nah, kemudian membentuk yang namanya KPPS. Nah ini juga bagian dari pengawasan Bawaslu seperti tadi disampaikan yang diamanatkan oleh Perbawaslu 6 tahun 2024 pasal 4.1 gitu ya. Nah, tetapi dalam Perbawaslu itu Bawaslu dapat mendelegasikan pengawasannya kepada Panwaslu Kecamatan dan PKD gitu. Itu diantaranya. Prinsipnya secara berjenjang kita melakukan pengawasan gitu ya. Ya, baik Bawaslu terhadap KPU-nya, Panwaslu Kecamatan terhadap PPK-nya, PKD terhadap PPS-nya. Itu ya sama-sama
secara berjenjang, secara hierarki gitu. Oke, mungkin secara berjenjang ya, bahwa terkait pengawasan tentunya berjenjang yang memang dilakukan oleh Panwascam, PKD, karena rekrutmen KPPS tersendiri juga kan itu dilakukan oleh PPK. Ya, misalkan apakah KPPS itu terdaftar di Sipol, kan harus dipastikan, harus dicek kan gitu ya. Nah, jangan sampai ada dugaan keterlibatan pengurus partai politik kan gitu. Nanti kan dia bertugas di TPS, tadi sudah disampaikan bahwa TPS itu adalah tempat yang sakral gitu ya. Nah, sehingga sakprasangka itu ya dari pihak manapun dalam hal diduga ada keterlibatan pengurus partai kan ini menjadi persoalan tersendiri. Nah, maka Bawaslu melalui PKD, melalui Panwaslu kecamatannya hadir dalam kerangka untuk memastikan seperti itu diantaranya, gitu ya, sehingga KPPS yang terpilih itu betul-betul ya clear dari sisi administrasi, ya betul-betul sesuai dengan aturan baik berupa peraturan perundangan ataupun juknis atau surat edaran yang surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU kan. Betul sekali, mungkin kan Pak tadi juga sudah disampaikan terkait persoalan terdaftar di Sipol nih. Ya, berarti kan ini menjadi, apakah itu menjadi fokus utama dari pengawasan perekrutan KPPS, kemudian apa saja hal-hal krusial nih yang menjadi perhatian Bawaslu dalam proses rekrutmen KPPS? Iya, di samping tadi memastikan si administrasi, kemudian memastikan tidak terlibat partai politik atau tim kampanye sebelumnya, ya juga harus yang menjadi catatan Bawaslu nanti jangan sampai ada pesanan-pesanan ya dari pihak manapun terkait dengan KPPS yang bertugas itu, baik secara personal ataupun keseluruhan jumlah KPPS yang bekerja misalkan gitu ya. Ada paket-paket gitu ya, ini paket KPPS yang bagus misalkan kan gitu ya, betul-betul dalam menentukan pilihannya seobjektif mungkin gitu ya, diikhtiari seobjektif mungkin melihat baik administrasi dokumen yang ada ataupun berdasarkan historis pengetahuan dari si penentu kebijakan yaitu PPK dan PPS dalam menentukan KPPS ya. Di sini perlu memang aspek mempertimbangkan aspek kedewasaan, ya, dewasaan baik di PTPS ataupun di KPPS itu. Karena apa? Jadi tidak semata mempertimbangkan administrasi semua, ya, tapi perlu melihat orang ya yang mendaftar itu ya, dari sisi aspek soal kedewasaan dari sisi usia dan sisi emosionalnya kan gitu ya. Ya, karena tadi TPS itu adalah akan banyak orang yang terlibat ataupun banyak orang yang melakukan memonitor ya. Memonitor, melihat bagaimana kondisi di TPS itu ya. Misalkan bisa tokoh pemuda kan gitu ya. Tokoh masyarakat, nah itu. Tapi harus clear dari persoalan-persoalan yang sekiranya dilarang gitu. Itu. Selanjutnya nih Pak, bisa dijelaskan juga ya bagaimana mekanisme pengawasannya nih yang diterapkan Bawaslu dalam proses perekrutan KPPS? Ya, ya tentu kembali lagi kepada standar pengawasan gitu ya. Satu, bisa pengawasan melekat gitu ya pada pelaksanaan rekrutmennya kayak gitu. Kemudian dicek sipolnya langsung ya oleh siapa? Oleh pengawas gitu ya, ataupun bareng-bareng dengan siapa? Dengan PPK gitu ya. Sama memastikan itu. Kemudian imbauan. Imbauan ini kan dilakukan oleh pengawas pemilu setiap sebelum masuk tahapan gitu ya. Sebelum masuk tahapan rekrutmen KPPS kita imbau ya, baik regulasi 475 476 tahun 2024 yang dimiliki oleh KPU ataupun dengan PKPU-nya terkait dengan rekrutmen KPPS ya, Desember 8 tahun 2022 atau dengan segala perubahannya yang terbaru misalnya. Nah,
Kemudian selain dari pengawasan melekat, imbauan, ya tentu salah satu standar pengawasannya adalah bisa saja memastikan dari si dokumen yang dimiliki. Dokumen yang dimiliki, misalkan tercantum di dalam SIPO setelah dicek, kan bisa saja ya melakukan berikan saran perbaikan untuk dilakukan klarifikasi pada yang bersangkutan, kan kepada seseorang sebagai yang mendaftar, kan gitu ya. Nah itu diantaranya soal standar dari strategi pengawasan yang ada, sehingga semuanya terkonfirmasi gitu ya. Terkonfirmasi dari administrasi ataupun dokumen yang ada. Itu diantaranya. Contohnya mungkin tadi pengawasan melekat, mungkin ya pengawasan melekat, ada imbauan dan gitu ya. Dokumen terkait saran perbaikan juga ya. Ya, perbaikan dalam hal ditemukan yang sekiranya perlu diperjelas gitu ya, perlu diperjelas ataupun perlu penjelasan ataupun perlu yang namanya klarifikasi misalkan terkait dengan informasi atau objek dokumen yang ada. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya terkait tantangan Pak, ini yang sering dihadapi gitu dalam melakukan pengawasan terhadap perekrutan KPPS. Lantas hambatan-hambatan yang mungkin muncul selama proses itu? Ya, pasti di setiap tahapan subtahapan itu ya soal tantangan itu pasti ada. Ya, misalkan soal ya keterbukaan gitu ya, soal keterbukaan ya dari mana, dari si pendaftarnya gitu ya. Ya kan tidak semua disampaikan ya. Pasti ada sisi lain yang kita sendiri sebagai pengawas ataupun dari KPU misalkan ataupun dari teman-teman PPK tidak tahu kan gitu. Ini hambatannya, maka ya penting untuk cek recheck, kemudian memastikan tadi jumlah pendaftar berapa, nama-namanya siapa gitu ya, kemudian domisilinya di mana. Nah ini kan jadi saya meskipun misalkan kita juga bukan terhambat, harus menghormati batasan dari mengakses data-data pribadi, data-data yang bersifat individu, karena itu mendapatkan hak perlindungan ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 itu kan soal perlindungan data pribadi ya. Nah ini juga kita menghormati itu. Nah, tapi itu bukan hambatan, bukan tantangan gitu ya. Nah, tapi justru itu harus dihormati, dipatuhi. Nah tapi di sisi lain ya tentu dari hambatan atau keterbatasan informasi atau keterbatasan dokumen yang didapatkan untuk melahirkan kepastian terpilihnya KPPS yang sesuai dengan peraturan ini. Nah itu perlu ada keterbukaan dari semua pihak. Keterbukaan, ya itu tantangan gitu ya. Nah jangan sampai kan sudah terpilih, tiba-tiba ada yang tahu, oh itu mah pengurus partai politik misalkan ya, atau ada dugaan misalkan menjadi tim kampanye kan gitu, itu kan soal gitu. Nah maka penting untuk sama-sama memberikan informasi atas hal-hal seperti itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, terkait pengawasan partisipatif, bagaimana Bawaslu memastikan proses rekrutmen diawasi juga oleh masyarakat? Ya. Peran aktif apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ya itu tadi, ya jadi semua prosedur, tata cara, mekanisme terkait dengan rekrutmen KPPS ini, ya kalau dalam juknis itu harus diumumkan soal yang lulus administrasi gitu ya, sesuai dengan alat kerja yang dimiliki ya disampaikan ya, atau perlu seluas-luasnya menyampaikan gitu ya soal calon-calon KPPS yang terpilih nantinya kan gitu. Nah, sehingga publik baik di tingkat desa gitu ya, basis desa menginformasikannya. Nah, sehingga publik atau masyarakat bisa berpartisipasi dalam mengontrol ya seseorang yang melakukan pendaftaran gitu ya sebelum nantinya ditetapkan sebagai
KPPS terpilih. Jadi media-media yang memungkinkan untuk dipakai sebagai alat memberikan informasi ke publik ya dimaksimalkan gitu ya, sehingga akan menambah ya partisipasi publik, pesan informasinya sampai kan gitu, sehingga bisa melihat siapa-siapa saja yang menjadi calon KPPS gitu ya. Itu tantangan hambatannya. Nah kemudian ya perlu ya dipertegas gitu ya, nah, sehingga partisipasi publik meningkat dalam hal mengawal proses rekrutmen KPPS ini. Jangan sampai nanti persoalannya justru ketika hari H di TPS. Ini kan harus kita cegah gitu ya, harus dilakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi persoalan-persoalan pada saat KPPS bertugas di hari H. Gitu. Itu poin penting mungkin sudah disampaikan ya terkait pencegahan dan itu bagian dari ikhtiar langkah-langkah pengawasan ya, betul. Nah untuk selanjutnya Pak, mungkin sebelum podcast ini diakhiri, yang paling akhir dan paling penting mungkin nanti akan ada closing statement dari Pak Haji, semoga. Ya, jadi tentu semua yang melakukan pendaftaran gitu ya terhadap KPPS, mulai dari sisi administrasinya ya, kemudian nantinya menjadi tugas, kewajiban ya PPK dan PPS dalam menentukan pilihan sebagai anggota KPPS ya tentu mematuhi prosedur aturan yang ada gitu ya, diikhtiari semaksimal mungkin, kemudian menilai secara objektif siapa calon KPPS yang akan ditentukan, akan dipilih nantinya, dan meminimalisir potensi persoalan yang ada gitu ya, harus mampu menganalisa, menilai, mengkaji ya, kemudian memutuskan yang nantinya betul-betul meminimalisir potensi masalah pada saat setelah nanti ditetapkan sebagai KPPS gitu, sehingga tidak ada persoalan yang melebar gitu ya, baik di basis desanya atau di basis kampung atau basis TPS dia bertugas kan gitu. Itu hindari ya potensi-potensi yang sekiranya bisa mengganggu ya dalam menentukan seseorang menjadi anggota KPPS. Ya, dipatuhi saja aturan yang ada dengan mekanisme juklak-juknis yang sudah diatur di dalam keputusan KPU 475 dan 476 tahun 2024. Saya kira itu akan selesai, tidak ada persoalan kalau mematuhi aturan yang ada. Kira itu. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Aziz Firdaus yang telah menyampaikan berbagai hal terkait mekanisme pengawasan dalam hal pengawasan rekrutmen KPPS ataupun bisa dikatakan singkatan dari kelompok penyelenggara pemungutan suara. Itu pun menjadi hal yang sangat penting dalam pengawas dalam dalam sumber daya manusianya gitu kan KPPS hari H gitu kan. KPPS kan tidak bertugas pada hari H saja. Sama dengan PTPS. Dia 1 bulan, sama-sama 1 bulan, mulai dari mempersiapkan logistik nantinya kan. Mulai dari menyebar undangan kan gitu. Dia harus detail mengetahui ya ini undangan pemiliknya siapa kan gitu. Harus sesuai dengan yang tertera di dalam daftar pemilih kan gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan karena sekali lagi mau PTPS mau KPPS bukan 1 hari kerjanya, tetapi 1 bulan. 1 bulan sebelum, pada saat pungut hitung dan sesudah pungut hitung gitu. Jadi itu diantaranya ya. Jadi harus betul-betul dipersiapkan secara maksimal karena bekerjanya ingat bukan 1 hari tetapi 1 bulan. 1 bulan. Ya, 1 bulan betul. Ya.
Sekarang mungkin sudah bisa dipahami ya teman-teman bahwa dalam proses rekrutmen KPPS ini sangat penting juga karena kerjanya bukan 1 hari akan tetapi satu bulan gitu kan, 1 bulan artinya di sana ada tahapan yang harus dilakukan, ada kerja-kerja yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu gitu pada saat nanti sampai pada 27 November gitu di pungut hitung dan setelah pungut hitung juga ya teman-teman. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat dan bisa tersampaikan juga ke masyarakat, ke publik secara luas khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan rekrutmen KPPS juga berjalan dengan lancar. Kita awasi juga secara bersama-sama dengan masyarakat dalam proses nanti pelaksanaan pilkada ataupun pemilihan serentak pada tanggal 27 November 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga, dan saya selaku host mohon undur pamit bila ada kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bukan hanya kali ini saja podcast berbakat bisa berbincang-bincang lagi mungkin ya Pak Ajis, nanti pada tahapan berikutnya juga kan masih banyak kita sampaikan informasi berbagai hal gitulah, khususnya nanti dari anggota Bawaslu dan khususnya juga di beberapa koordinator divisi gitu, di mana Pak Ajis juga kan nanti akan membidangi logistik juga. Nah, nanti mungkin akan hadir juga di podcast selanjutnya. Maka dari itu pantau terus, jangan sampai di close gitu, tapi lebih baik di share gitu terkait YouTube di akun Bawaslu, karena akan banyak informasi yang akan disampaikan, di mana juga nanti Pak Ajis akan hadir di proses pengawasan gitu, pengawasan logistik, distribusi logistik yang nanti akan sampai di tempat-tempat TPS yang paling bawah gitu. Itu yang dapat kami sampaikan. Saya selaku host sekali lagi mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.